Jadi memang di awal kita itu ngobrol, pingin ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Jadi ada beberapa yang memang jadi concern ya untuk kita ngomong pada saat kondisinya saat-saat pandemi seperti ini. Lalu saya melihatnya juga ketidakmampuan produk tata ruang melihat kondisi yang ada sekarang. Nah, itu yang terlintas di kita. Ayolah kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi paling enggak nanti ada konklusinya gitu. Jadi nanti gini Mbak Jelita, karena kita itu kan mau nguji ide kita itu mau nguji hasil perencanaan Taru sehubungan dengan pada masa pandemi ini efektif enggak gitu. Banyak yang ini, jadi fokusnya di sana dulu. Tapi seperti yang Mbak Jelita tahu, sampaikan aja, nanti ada 3 sesi yang berbeda bla 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 seperti itu. Jadi nanti di akhir kita nggak seperti ini lagi, tapi sudah terdaftar dan mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi kita konklusinya jelas nanti mengkaitkan ketiga aspek. Kalau saya mulai dari awal, pertanyaannya mengarah kepada perlunya perubahan standar perencanaan tata ruang. Itu yang mengkaitkan sekarang kenapa di awal saya mulai dengan kata-kata atau kalimat ketidakefektifan ataupun hal-hal yang mengkaitkan dengan kegunaan produk tata ruang pada masa pandemi. Seakan-akan nggak ada kurang memberikan sebuah penekanan. Kalau kita tahu tata ruang itu kan dibuat untuk banyak hal, Sosbud Hankam begitu ya. Kalau kita ini dari pelajaran awal dulu lah, tidak hanya melihatnya di satu sisi aspek permasalahan yang terkaitkan dengan interaksi kita dengan masyarakat kondisional. Di Sosbud Hankam itu sudah mencakup keseluruhan, tapi kok kita merasa kurang greget ya. Hasil yang sekarang seakan-akan nggak banyak sih orang mengekspos misalnya bagaimana sebuah produk tata ruang itu sebenarnya bisa jadi way out dari kondisi yang sekarang itu. Justru kok banyak nyalain, wah ini terlalu dekat, lahan-lahan perencanaannya nggak bagus, inefisiensinya lebih banyak ke sana daripada memberikan sebuah penekanan baik terhadap kondisional masyarakat atau interaksi masyarakat. Kira-kira gitu dulu. Jadi nanti mengarahnya saya melihatnya kalau kita melihat perlunya perubahan standar penataan ruang, kita lihat dulu nih, tata ruang itu kan ada undang-undangnya. Undang-undang tata ruang di 26/2007. Di situ melihatnya banyak hal. Kalau kita ini kupas dikit-dikit lah masalah penyelenggaraan aja yang sering saya omongkan di bukan protes sih, tapi semacam ketidaksetujuan kita terkait dengan Omnibus Law yang sekarang prosesnya sedang berlangsung dan masih ditunda lagi. Syukur-syukur masih ada waktu, nanti masih bisa memberikan masukan ya. Jadi pada prinsip penyelenggaraan penataan ruang itu harus komprehensif, holistik gitu ya. Nah, komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien, memperhatikan kondisinya itu Sosbud Hankam. Tapi kenyataannya apa sekarang itu? Kayaknya kok nggak greget gitu. Kenapa jadi seperti itu? Cara merencanakannya, atau justru para planner ini karena kita sadar bahwa para planner bekerja itu kan senjatanya itu kan standarnya ini yang dipegang. Standar itu standar minimal, jadi bukan standar maksimal, bisa dieksplor kan. Kalau sekarang ditanya apa sih
sesuatu yang membuat produk tata ruang itu dipakai pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Nggak ada gitu. Hanya jadi produk yang nggak seperti yang tadi, komprehensif, holistik gitu. Apa gitu. Sedangkan data aja nggak bisa membuat kita itu jadi lebih bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan way out. Paling tidak lah, tidak kita masuk ke ranah yang detail masalah kesehatannya atau farmasi atau yang lainnya, tapi spasialnya ini loh, nggak ada yang membuat kita berpikir bahwa ini bisa menjadi sebuah kesatuan dari sebuah perencanaan yang memang dibutuhkan oleh wilayah. Kalau dihubungkan dengan lockdown atau karantina wilayah misalnya, Mbak, kita nggak pernah ini kayak terganjal di pikiran kita itu, apa sih tata ruang ini sumbangsihnya untuk kondisional seperti yang sekarang gitu. Kalau misalnya ini berandai-andai ya, kalau di standarnya itu kan udah dipastikan tuh jarak dari capaian optimal untuk pelayanan sarana prasarana itu kan ada tuh. Misalnya satu kabupaten butuhnya berapa RS ataupun posyandu ataupun yang di bawahnya misalnya, sampai ke tingkatan yang paling bawah. Tapi justru dengan data-data yang ada kita kayaknya kok miris nggak punya hal baru kebuka sekarang. Misalnya pada masa pandemi, bukan data orang yang sakit saja yang dibutuhkan kita, bukan data kematiannya saja atau mortalitasnya, justru bahwa sarana prasarana ini penting juga. Seberapa besar kita bisa memprediksikan kebutuhan, bisa dibayangkan sekarang ini masih masih di awang-awang gitu. Begini, sekarang tahu nggak planner bahwa dalam satu kota, dalam satu kecamatan lah misalnya, itu ada rumah sakit nggak di situ? Rumah sakit rujukan lah, tipenya yang kecil lah. Kalau nggak mau terlalu mengada-ada nih, kalau rumah sakit itu skalanya kewilayahan yang di atasnya kecamatan misalnya. Oke, posyandu yang bisa jadi rawat inap gitu sementara. Ternyata kita dipikir atau diajak untuk berpikir lagi, loh, kalau memang di situ harus ditangani dengan segera, ada nggak di situ misalnya ICU, ICCU, ataupun di dalamnya itu sudah terlengkapi dengan ventilator dan lain sebagainya? Kan enggak gitu, belum tentu gitu. Data-data yang sekarang itu data hanya jumlah tempat tidur gitu, bukan jumlah tempat tidur yang memang khusus untuk pandemi, melayani pandemi seperti sekarang. Itu yang saya agak miris mikirnya. Kenapa tata ruang nggak bisa mengharapkan sebuah usulan kepada pemerintah? Karena sebenarnya gini, kalau dilihat secara keseluruhan, misalnya tata ruang itu bisa memberikan perlindungan loh. Karena kalau kita mau kupas lebih jauh nih, banyak hal yang di situ, misalnya kaitan dengan struktur dan pola ruang. Perkotaan-perkotaan yang ada itu kan hanya nama. Jadi saya melihatnya hanya nama, bahwa justru kota itu lebih pada jaringan dari koleksi dan distribusi. Nah, kalau kita bisa melihat dari konteks di situ, sebenarnya sebuah wilayah yang berkembang karena koleksi distribusi itu yang dinamakan kota, itu bagian dari sistem dari pertahanan keamanan, termasuk kaitan dengan pandemi ini. Nah, jadi mau kita lihat dari, coba kalau kita lihat dari pedoman-pedoman yang ada, misalnya standar-standar yang ada, kayaknya masih melihatnya standar ini untuk hal yang kayak dulu misalnya memprediksi kebutuhan sebuah wilayah masih ada dengan cara-cara yang lama, misalnya memprediksi 5 tahun time series penduduk. Sebenarnya ada hal-hal yang lebih harus didetailkan di sana. Tidak hanya memprediksi 5 tahun kebutuhan sekian dikalikan sekian dengan jumlah penduduk sekian. Itu udah harus expand lagi deh. Tidak bisa kita hanya
berbuat sesuatu dengan standar-standar yang benar-benar minimal. Minimalnya itu yang dipegang, bukan maksimal gitu. Standar yang sekarang kan minimal. Seharusnya kita bisa explore. Nah, saya bisa bilang, ya ini masukan untuk teman-teman di pemerintah terutama. Seorang profesional seharusnya lah, ini yang penting. Seorang profesional itu seharusnya lah memberi masukan kepada PPK, PPTK ataupun tim teknis dalam hal ini. Ya jangan bebek terus gitu. Takutnya memang salah terus nanti dipakai sebagai sesuatu yang sebenarnya ini untuk masyarakat jadi inefisiensi terhadap ruangnya sendiri. Ini satu. Yang kedua, mengkaitkan dengan tadi kalau kita ngomong masalah standar ya, di awal memang perlu nggak ngerubah standar dari perencanaan taruh? Ya, kita kembalikan nanti, nggak bisa terjawab sekarang ya. Karena di bagian kedua nanti sesi kedua ada kita membahas tentang pergeseran NSPK Taruh. Tahu nggak NSPK Taruh ada berapa sekarang? Saya tanya ke teman-teman planner, banyak yang nggak tahu itu loh. NSPK Taruh itu ada berapa sekarang? Hanya ada 2 masih. Apalagi sekarang misalnya ini runtutan banyak hal dengan NSPK yang ada. Memang akan dibicarakan nanti, tapi saya kasih benang merahnya kenapa kita sekarang ngobrol tentang perubahan standar. Sudah perlu ada perubahan standar tentang perencanaan taruh. Nah, SPK taruh kalau dihubungkan dengan Omnibus Law yang sekarang banyak yang direvisi, otomatis akan bahaya. Makanya kenapa saya agak geram juga gitu kalau membahas tentang Omnibus Law itu, karena di dalamnya banyak hal yang prinsip yang nanti enggak nyadar kita akan merubah tatanan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota. Apalagi di salah satu pasal disebutkan di situ bahwa penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya pernah tanya ke ada sebuah di IG juga sih, IG-nya kementerian yang ngurusin tata ruang itu. Saya coba tanya, penyelenggaraan penataan ruang itu siapa sih yang melakukan? Dijawab 2. 1 pemerintah, kedua masyarakat. Gimana caranya? Kalau jawabnya seperti itu normatif. Coba lihat sebenarnya apa esensi dari Omnibus Law yang mengharuskan di situ semua nih ya, semua penyelenggaraan penataan ruang diambil ke pusat. Oke, kita balik ke standar tadi ya. Kalau kita ngomong ke situ nanti sesinya banyak. Ya, Mbak Jelita itu tadi. Yang kedua mengkaitkan dengan proses penataan ruang sendiri ya. Jadi dari 26 2007 memang sebenarnya udah runut kegiatannya. Ada yang sifatnya masih dalam konteks kebijakan yang nanti ditindaklanjuti dengan perencanaan-perencanaan yang teknis, gitu, nanti akan membuat keterpaduan antar kegiatan dalam perencanaan pembangunannya. Ini sebenarnya yang nggak sabar di aspek yang lainnya untuk melihatnya, tata ruang ini kok sepelenya kayak gitu, yang ngelihatnya hanya membuat buku saja, implementasinya dengan perencanaan pembangunan nggak klop. Karena sejatinya sebenarnya kalau mau jadi panglima, katanya panglima pembangunan, sejatinya itu kita cita-citanya itu udah nyampe kalau perencanaan tata ruang itu udah dipakai di perencanaan pembangunan otomatis oleh sektor. Itu sebenarnya cita-citanya, nggak usah jadi panglima atau apapun, kalau itu sudah dipakai di perencanaan pembangunan mantap sudah. Tapi permasalahannya dari undang-undang tata ruang memang ke depan ini agak memang butuh waktu ya, karena di undang-undang tata ruang sendiri tidak banyak yang mengupas tentang si planner ini, posisi planner di mana, lebih mengkaitkan dengan tupoksi dari kementerian. Jadi kalau kita perhatikan di undang-undang tata ruang menyebutkan tentang formal tata ruangnya seperti apa,
bagaimana tata caranya, SOP-nya seperti apa, bahas tentang penyelenggara tata ruangnya. Tapi yang membuat tata ruang, yang expand di situ untuk langsung terkait dengan bagaimana menskenario sebuah penataan ruang, nggak dibahas sama sekali. Pernah ada kita membaca di situ tentang bagaimana posisi planner di undang-undang tata ruang? Nggak ada di situ. Itu yang membuat kita memang nggak bukan tidak dianggap, tapi memang kondisinya memang harus dievaluasi ulang. Jadi jangan heran kalau kita disamakan dengan orang yang pandai membuat atau meramu jenis-jenis tanaman di taman, atau membuat sebuah cara untuk bagaimana bunga-bunga di taman itu jadi subur. Jadi bukan ilmu planologinya, jadi bukan perencanaan tata ruang, jadi ilmu plantologi. Jadi ilmunya ilmu tumbuh-tumbuhan jadinya. Coba lihat di analisa jabatan, masih mengarah ke situ. Jadi absurd banget. Makanya di tahun-tahun kemarin kita disibukkan dengan bagaimana di pemerintahan mengambil CPNS aja tidak paham tentang bidang tata ruang. Ini yang menjadikan kenapa saya melihat bahwa urgensi dari kenapa kita membahas perlunya perubahan standar penataan ruang di situ. Banyak hal. Jadi inklusif terkait dengan banyak hal, bagaimana kita bisa berbicara terkait dengan kebidanan kita. Arsitek punya undang-undangnya, insinyur juga, meskipun kita insinyur juga, tapi keinsinyuran beda dalam hal keprofesian. Nanti kita jelasin lebih lanjut di tema yang lain sih, keinsinyuran dan sebagainya, apa bedanya dengan profesi, okupasi, vokasi dan sebagainya. Tapi kalau mau fokus pada perubahan standar perencanaan tata ruang, tadi udah pertama ke aspek legalnya. Yang kedua, sekarang kita kan di tata ruang itu ada sebenarnya terbagi atas 3 isu tuh. Dari dulu nih ada 3 isu. Yang pertama tentang pemanfaatan pengendalian penataan ruang, pemanfaatan ruang. Yang kedua tentang kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga terkait dengan rencana tata ruang sebagai acuan dari pembangunan sektor. Nah, 3 ini sebenarnya yang dari dulu isu ini nggak pernah tuntas. 3 isu utama ini nggak pernah tuntas. Yang pertama pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang itu aja banyak yang nggak paham. Jadi di tadi Omnibus Law saja dari penyelenggaraan penataan ruang kan polisi sebut hankam di situ. Di bagian itu ada 3 hal utama yang menjadi pegangan kita. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ada di dalamnya. Nah, kalau penyelenggaraan penataan ruang semuanya diambil oleh pusat, ya berubah dong standarnya, kan gitu. Itu hal yang kedua dari hal yang tadi yang utama, karena memang urgensi dari peraturan undang-undangnya udah benar-benar banyak yang nggak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Belum lagi nanti isu yang kedua ini mengkaitkan dengan 3 isu tadi dan bagaimana posisi dari sebuah perencanaan itu. Karena banyak teman-teman yang menganggap misalnya hal-hal yang kecil justru nggak paham antara di perencanaan tata ruang sendiri di Undang-Undang 26 2007 antara level dari perencanaan tata ruang, antara perencanaan umum dan rinci. Orang masih menganggap RTBL itu bagian dari perencanaan tata ruang. Sebelum Undang-Undang 26 2007 direvisi, nggak akan pernah RTBL itu bagian dari yang diharuskan dalam perencanaan tata ruang di Undang-Undang 26 2007, karena dia masuknya di Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, masalahnya di Omnibus Law, Undang-Undang Bangunan Gedung dihapus. Lalu mau ikut mana sekarang? Nah, itu banyak hal yang nantinya yang kenapa kita urgensi untuk merubah ataupun standar ini harus dievaluasi ulang itu mengarah ke sana. Yang ketiga, saya melihatnya efektivitas. Tidak hanya efektivitas, tapi juga melihat bagaimana sebuah unsur efektivitas ini mengkaitkan dengan efisiensi. Ya tadi mengarah ke yang di awal Mbak Jelita. Kenapa sih tata ruang ini seakan-akan nggak ada gunanya di
di era pandemi yang sekarang gitu loh. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pilah-pilah kenapa seperti ini. Jadi saya tidak sok pandai untuk ini karena di luar sana banyak yang concern banget. Cuman kebetulan saya tahu proses kenapa ini menjadi tidak efektif dan efisien. Jadi ngelihatnya ukurannya apa sih sebenarnya kalau kita mau merubah sebuah standar, kan harus ada ukurannya itu, variabel, kriteria dan sebagainya. Formulasi ulang dong, seperti itu, dengan beberapa yang butuh. Nggak harus dengan forum yang besar dulu. Saya punya pengalaman pada saat membuat sebuah SKKNI bidang, ya, itu kan berjenjang gitu. Sampai SKKNI itu ditetapkan sebagai bidang. Kita kalau nggak punya SKKNI, nggak bisa kita punya SKA yang sekarang gitu. Karena itu yang menjadi batasan mengukur. Sama dengan aturan ya. Aturan itu dibuat karena ada masalah. Jadi jangan jangan risih dengan mau ngubah standar. Enggak, memang begitu. Jadi aturan itu ada karena ada masalah. Nggak pernah aturan itu ada karena nggak ada masalah. Aturan itu dibuat karena ada masalah dulu. Jadi ada masalah baru dibuatkan aturan, bukan sebaliknya. Semua aturan perundang-undangan dimanapun di belahan bumi ini itu karena ada masalah dibuatnya. Ya sama dengan yang kita harus ngasih masukan dong. Kalau segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang itu akan dilaksanakan, harus ada petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kan begitu. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya itu yang dipegang. Prinsip-prinsipnya ada di undang-undang. Nah, yang keempat ini indikatornya apa dulu? Kenapa sebuah standar itu diperlukan untuk direvisi atau direview? Gitu. Seperti halnya pada saat kita mereview rencana tata ruang, kan harus melihat tuh beberapa aspek yang terkaitkan di awal itu kenapa harus direvisi, kan gitu. Kalau kita membuat pertalian antara kalimat revisi itu seharusnya dari awal ada evaluasinya dulu dong. Jadi standar itu harus dievaluasi dulu, benar enggak, tidak efektif, tidak efisien, ataupun memang tidak inklusif. Itu yang harus dicari. Memang ini kan berupaya nih kita nih supaya apalah kita gitu. Tapi paling tidak ini jadi masukan lah, konklusinya nanti jelas. Bukan sekarang, tapi nanti di akhir subtema ketiga ya. Yang bisa saya lanjutkan Mbak Jelita ya, tadi indikator efektivitasnya itu apa? Ini yang penting dicari. Karena kalau kita melihat kalau aspek keruangan ya, yang diukur untuk indikatornya misalnya atau yang simple lah. Kalau kita mau mengukur efektivitas sebuah ataupun aspek tertentu, misalnya yang mudah keuangan misalnya. Aspek keuangan itu indikatornya bahwa itu efektif. Misalnya aliran kasnya. Kan gitu Mbak Jelita ya. Aliran kasnya, pertumbuhan jual beli misalnya, kayak gitu-gitu, simpelnya gitu. Tapi kalau di ruang kayak apa? Efektivitas itu melihatnya indikatornya apa dulu? Betul, disetting dulu. Apa dulu indikator dari efektivitas itu untuk meramu dan ditemukenali mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa standar itu sudah memang harus dievaluasi gitu. Atau banyak hal lah, proses-proses yang mengkaitkan sekarang kan teknologi misalnya sudah sangat benar-benar ini. Jangan-jangan setelah pandemi ini pun masih terus kayak gini nih, kita banyak ngobrol di di IG atau di diskusi meeting online seperti yang sekarang ini, karena memang efektif gitu. Memang banyak hal yang harus dilihat di sini karena inovasi selalu berkembang. Kita nggak nyadar misalnya memikirkan hal-hal yang kenapa ya dulu ya ada warnet, sekarang kok tahu-tahu setahun 2 tahun sudah nggak ada ya. Kenapa ya kita dulu nggak kepikir bahwa makan
makan itu udah di depan pintu rumah kita, diantarnya sampai seperti itu kan. Nggak kebayang gitu loh, menjadi sebuah upaya, dan ini ada hubungannya dengan ruang. Orang berkendara itu butuh ruang. Berarti kita next ini lagi ya, upgrade pembahasan lagi. Kalau tadi ngukur tentang bagaimana indikator efektivitas, tapi sekarang kalau kita ngelihat kinerjanya seperti apa gitu. Kinerja tata ruang, karena undang-undang tata ruangnya hanya mengaturnya itu kepada si pemilik kegiatan, jadi ngukurnya indikator itu adanya atau banyaknya rencana tata ruang, bukan tata ruangnya itu sudah masuk ataupun dipakai oleh perencanaan pembangunan. Ya wajar gitu loh. Apa sih indikator keberhasilan tata ruang itu? Kalau sekarang indikator keberhasilannya RDTR sudah terencana semuanya, seperti itu kan? RT RW-nya sudah ada semuanya, sudah diperdakan, kan gitu. Nggak gitu sebenarnya di outcome akhirnya, bahwa sebenarnya tata ruang itu dibutuhkan agar menjadi guidance untuk perencanaan pembangunan. Itu hasil akhirnya sebenarnya. Kalau mau ngukur indikator loh ya. Jadi jangan hanya diukur dengan indikator bahwa itu sudah ada bukunya, tapi nggak connect dengan perencanaan pembangunan. Sami mawon kan Mbak Jelita. Kondisinya sekarang begitu semua gitu. Apalagi dengan kondisional tertentu yang mengkaitkan dengan perencanaan pembangunan. Kadang-kadang dana-dana perencanaan itu sangat kecil di daerah, seakan-akan menafikan bahwa itu sangat penting. Ini mungkin teman-teman di asosiasi kayaknya harus beralih agak ini mendekatin orang-orang DPR deh, karena di DPR yang ngedok anggaran, buat dia tahu, buat dia melek bahwa perencanaan tata ruang itu penting. Buat dia paham, buat dia menyetujui bahwa perencanaan tata ruang harus sejalan dengan perencanaan pembangunan. Buat dia juga sebuah ketentuan bahwa si kepala daerah itu difokuskan, dipush untuk pakai perencanaan tata ruang untuk perencanaan pembangunan. Karena visi misinya kan cuma 5 tahun. Kepala daerah setelah itu mau apa gitu? Kalau tidak berlanjut, itu masalahnya. Yang sebenarnya hakiki di situ. Ini kaitannya sangat erat dengan standar tadi. Karena kita ngomongnya levelnya Mbak Jelita ya, bicaranya itu masih bicara jangka menengah. Kalau dimaksud di sini jangka menengah itu masih belum tuntas ngobrol tentang standarnya ini. Kita pakai standar itu masih standar yang masih abu-abu sebenarnya. Belum sampai klimaks di perencanaan tata ruang dipakai untuk perencanaan pembangunan. Sebenarnya belum klimaks. Gitu. Itu kan cuman dipedomani, dipakai. Hanya kata-kata. Gitu. Nyatanya coba tanya teman-teman yang SN. Paling cuma dilihat aja tuh. Kalau dipedomani atau dipakai jarang. Karena nggak ada push di situ. Di standarnya. Di aturan-aturannya itu harus tertera secara benar, secara baik, bahwa semuanya bertalian gitu. Tidak hanya kita bicaranya tentang teknis, tapi juga Sosbud, Hankam, termasuk juga masalah politiknya di situ. Bukan politik dalam arti praktis, tapi kita harus paham benar proses dan prosedurnya. Jadi istilah nanti apa sih sebenarnya pedoman dari penyusunan ataupun indikator nantinya yang harus dilakukan pada saat kita action mau mereview standar-standar perencanaan. Di sini ada yang bagus tuh. Ada 5 butir yang harus diperhatikan. Kalau tadi sudah disitir nih. Yang pertama indikator kinerja, tadi udah kan. Indikator kinerja penataan ruang. Jadi tidak hanya ngelihatnya itu bukunya sudah terbuat gitu, sudah diperdakan, tapi dilaksanakan di pedoman. Itu yang terpenting. Yang kedua, implementasi dari struktur dan pola ruang. Kadang-kadang jauh. Pelaksanaan di lapangan tuh jauh banget. Gitu. Bagi kota-kota yang sudah berkembang, kadang agak rigid dan memang strength untuk memakai struktur dan pola ruang itu.
kadang-kadang tidak semua daerah itu memperhatikan hal tersebut. Kadang-kadang strukturnya seperti ini direncanakan, nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Karena memang bertalian dengan masalah sektor itu. Orang sektor kalau ditanya, nggak segampang itu orang tata ruang bicara seperti itu. Karena sektor-sektor itu butuh pertimbangan rigid. Nah, butuh itu dirangkul. Karena sektor tuh bilang, tata ruang tuh kayaknya kok seenaknya sendiri ini memperlakukan sektor. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah input buat kita dalam melihat standar kenapa sektor itu tidak mau pakai tata ruang kita. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, roadmap kerjasama antar wilayah. Ini penting Mbak Jelita, karena di banyak tempat roadmap terkait dengan kerjasama antar kewilayahan itu mengkaitkan, karena biasanya yang berbatasan itu banyak hutan, banyak yang justru di situ hutannya itu banyak potensi tambang, potensi yang betul. Coba kita ke Halmahera sana, perbatasan Halmahera Tengah dan Timur misalnya, luar biasa nikelnya. Apalagi di Sulawesi, di Kalimantan sebagian sudah banyak yang hilang potensi-potensi itu. Tapi bagaimanapun itu ada banyak potensi yang harus dikerjasamakan. Ada roadmap-nya, jangan saling meniadakan gitu. Seperti halnya di IKN yang baru nanti antara Samarinda, Balikpapan misalnya, itu harus kerjasamanya harus bagus tuh. Kalau enggak saling meniadakan nanti itu. Karena sebenarnya yang kita tahu ibu kotanya kan di Samarinda, bukan di Balikpapan, tapi orang awam melihatnya justru seakan-akan Balikpapan sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kan gitu. Jadi ngelihatnya secara benar dalam konteks yang benar juga. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Bukan lalu mengikut sertakan masyarakat gerumbul, gerutuk dalam sebuah diskusi. Enggak nyantol masyarakat untuk itu. Tapi ada sebuah sarana biar masyarakat itu bersuara. FGD itu tidak bisa hanya satu arah. Makanya selalu saya kalau ada FGD, betul harus dua arah. Saya buat tuh kelompok, benar-benar buat kelompok. FGD sekarang singkatannya bukan lagi terfokus jadinya gitu. Jadi bicara sendiri-sendiri kayak seminar jadinya. Mereka dibuat untuk menyetujui sebuah konklusi yang dibuat sendiri. Nah, bukan FGD namanya. Ini benar-benar harus diperhatikan karena kebutuhan masyarakat beda. Yang terakhir, Mbak, mengkaitkan dengan kondisi bencana yang sekarang. Bukan hanya masalah mitigasi. Kalau kita hubungkan dengan permasalahan yang terkaitkan dengan standar, 5 hal indikator dari butir pokok dari yang harus diperhatikan itu yang memang nanti harus dicermati lebih jauh. Selain memperhatikan 3 hal yang pertama yang saya sampaikan di awal. Kalau dihubungkan dengan indikator kinerja, banyak lah. Saya udah kirim tuh bahan ke Mbak Jelita kan. Mau adanya pusat-pusat pertumbuhan baru, jaringan pergerakan angkutan massal, atau sebaran sarana prasarana yang terlevel gitu. Lalu kalau dihubungkan dengan rencana tata ruang yang umum, misalnya bagaimana caranya supaya nggak ada penurunan muka air tanah atau peningkatan air baku, penurunan ketimpangan antar wilayah sampai kepada sektor timbulan sampah atau kualitas lingkungan sampai ke pariwisata misalnya. Itu memang sudah harus dibicarakan lebih rigid dengan teman-teman ahli lah di sana nanti yang bagaimanapun ini bisa jadi masukan lah buat mereka biar telinganya dengar dikit. Biar dengar dikit nih loh, ada planner yang sambat ya. Ini ada Mbak Jelita yang sambat nih, kenapa kok kayak nggak ada efeknya sama sekali ya tata ruang di era pandemi yang sekarang. Itu Mbak Jelita. Jadi kalau melihat secara keseluruhan, memang nextnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir smart tanpa kita harus belajar banyak hal dengan membaca buku. Tapi ketepatan memilih sebuah kebijakan untuk bersuara baik itu yang dikatakan smart. Jadi kalau hanya
melihat dan berteori dalam konteks smart, kita nggak akan maju-maju. Apalagi nanti mengkaitkan dengan bagaimana sebuah standar dari tata ruang itu akan dirubah, akan dievaluasi. Seperti itu saya kira. Oh, ini bisa nggak Pak diceritakan sedikit? Iya, iya. Kaitannya kan cepet ramai juga Pak. Yang ramai sih kemarin memang dan itu kan ternyata saya juga ada nih dengan tata ruang ke Pak. Iya, iya. Jadi kalau kaitannya dengan Omnibus Law, jadi saya harus bercerita lebih dulu sebenarnya poin-poin apa yang dalam Omnibus Law itu menjadi hal yang penting dari pembidangan kita. Jadi ngelihatnya di pembidangan kita ya. Di Omnibus Law itu ada pasal ataupun ayat yang akan membuat kita merubah pola pikir. Yang pertama mengkaitkan dengan hal-hal yang sering saya ulangi, penyelenggaraan penataan ruang itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat di beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa enggak, nanti tetap saja daerah dan pusat. Jadi ada sinkronisasi kegiatan. Loh, bagaimana mau seperti itu? Desentralisasi aja diambil kok. Yang nggak akan bisa gitu. Bagaimana mungkin sebuah proses dalam penataan ruang itu, kalau penyelenggaraan penataan ruangnya seperti yang dulu ada desentralisasinya, itu ada tidak hanya memberikan kewenangan ke daerah untuk perencanaan penataan ruang, tapi di situ ada konsekuensi logis, bukan hanya teknisnya, tapi dananya itu loh. Daerah itu nggak cukup banyak dana untuk merencanakan penataan ruang yang konteksnya seperti yang diinginkan. Jadi biar terstandar, itu ada semacam, kalau dulu kan ada BIMTEK dan sebagainya, bagus tuh. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Penyelenggaraan penataan ruang itu diambil semua pusat. Ini harus diperhatikan. Beda loh, banyak yang ngeyel, Mbak Jelita. Banyak yang ngeyel, enggak kok, ini kan daerah juga, enggak kok dengan masyarakat. Penyelenggaraan penataan ruang itu Ipolik Sosbud Hankam. Semuanya. Ya, saya ulangi lagi di depan tadi. Bahwa dalam Ipolik Sosbud Hankam, di dalamnya itu loh, ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Nah, kalau semuanya diambil pusat, daerah mau apa? Itu satu. Yang kedua, permasalahan menterkaitkan dengan cukup enggak sih pusat itu SDM-nya untuk ngurusin tata ruang? Itu loh pertanyaan-pertanyaan logisnya. Hal yang lebih konkret lagi, mungkin akan terpengaruh dengan bagaimana perlakuan teman-teman di daerah yang sering saya ingat, satu kata yang sering saya ingat, Pak, kami di daerah itu hanya punya kekuatan di tata ruang. Semua sudah diambil ke pusat. Itu benar. Mereka di daerah, teman-teman di daerah, itu hanya punya tata ruang sebagai kekuatan untuk tetap menjaga daerahnya. Menjaga daerahnya bukan apa. Jadi faktor lingkungan dan sebagainya itu yang mengarah ke hal-hal seperti itu. Saya kira ini menjadi hal yang baik, masukan kepada yang terkait. Pastilah ada yang ngelihat, Mbak Jelita. Paling tidak ini jadi inspirasi lah untuk nanti. Oh, ada yang ngobrol tentang ini mengkaitkan dengan revisi standar misalnya seperti itu. Betul Pak. Iya, iya. Benar. Seru ya. Itu teman-teman silahkan jika ada pertanyaan seputar sesi ini sudah langsung sampai sesi ketiga Pak ya? Atau sesi pertama kedua tadi? Sudah. Kita udah ini cukup sampai di sini batasannya untuk pembahasan yang sekarang. Karena nanti di session yang subtema kedua nanti ada kita bahas tentang pergeseran NSPK, lalu yang terakhir hubungannya dengan etika perencanaan. Lalu kita bungkus nanti keseluruhan konklusinya seperti apa gitu. Baik. Pak, ulang lagi nggak sih Pak tentang efektivitas
tapi Ah, oh ini ada pertanyaan Bapak. Jadi bagaimana ya. dari siapa ya ini dari pusat? Apakah menguntungkan daerah atau tidak Pak Wahyu? Ya. Kok malah konsentrasinya pada pembicaraan kita yang terakhir tentang Omnibus Law nih? Padahal kita maunya mau ngomong standar. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi, ya. Kalau saya ditanya seperti itu, saya kira bisa mengakses tulisan-tulisan saya di Facebook ya, cukup jelas di sana bagaimana pendapat saya tentang hal itu. Jadi tidak hanya tidak hanya kita melihatnya konteksnya yang tertentu, tapi mengarah ke hal-hal yang lain yang lebih komprehensif lah, karena nanti ada timnya lah untuk membahas hal-hal seperti itu. Oke, saya kira itu Mbak Jelita ya di sesi yang sekarang. Memang tadi saya sampaikan pertanyaan yang terakhir terkait dengan bagaimana hubungannya dengan tadi yang diambil ke pusat semua ya. Saya nggak bisa menjelaskan runtut di sini, banyak kalau saya mau sampaikan satu persatu aspek hal-hal tersebut. Tapi yang terpenting makanya kita memberikan masukan nih kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan penataan ruang itu terbungkus secara keseluruhannya harus dipahami. Jangan diarahkan kepada pengertian atau nomenklatur yang di luarnya norma, karena itu satu norma. Kalau dalam bahasa hukum tidak pernah ada, jadi dalam norma hukum itu tidak pernah ada sebuah norma itu ada di penjelasan. Jika itu normanya baru, itu taruh di pasal atau bab ya. Jadi kalau ada jawaban-jawaban di teman-teman pemerintah sempat disampaikan, oh kan begini begitu, diarahkan kepada itu normanya biar nanti dijelaskan, akan lebih lengkap di penjelasan. Norma itu tidak ada di penjelasan. Norma itu ada di bab, pasal, ayat seperti itu. Jadi pengertian tentang nanti diambil ke pusat itu benar-benar diambil ke pusat, nggak ada untuk daerah. Jadi harus diperhatikan benar-benar bahwa Omnibus Law memang nggak benar tuh pada pasal itu. Jadi harus disinkronkan. Apalagi pengertian-pengertian yang tertentu dari sebuah level penataan ruang. Pada saat pertemuan di Kementerian ATR sempat saya sampaikan waktu itu, karena ketidakpahaman si pembuat nomenklatur dari peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan leveling penataan ruang itu yang tidak dipahami, lalu dikaitkan dengan skala peta. Bagaimana mungkin sebuah perencanaan yang sifatnya makro dipakai untuk layanan kepada masyarakat? Itu yang saya jelaskan di awal, bahwa leveling tata ruang di rencana umum, rencana rinci itu tertentu. Apalagi sekarang dipotong, perencanaan strategis nggak ada. Itu yang nanti kita diskusi agak lebih runut sih kalau masalah Omnibus Law ini. Ya, nanti ada kesempatan lagi atau Omnibus Law ya. Ini kita kembali lagi di tengah pandemi. Padahal kita tahu ya, kita mengenal lagi setelah PSBB. Iya, betul. Taruhan ada nggak sih Pak? Nah, itu dia. Kenapa dari awal saya bilang bahwa kita juga nggak harus hati-hati juga sih menjudge bahwa tata ruang itu tidak efektif. Tapi saya berani mengatakan bahwa tata ruang tidak efektif di masa pandemi ini, karena nggak bisa memberikan sebuah jalan keluar terkait hal-hal seperti ini. Misalnya begini, sekarang ini banyak bermulut manis para kepala-kepala daerah dengan membuat data, dengan menyampaikan data. Saya nggak tahu datanya itu benar, terupdate dan benar itu bisa dikatakan jelas benar-benar sesuai dengan kondisional. Kenyataannya di lapangan ini harus diperhatikan juga, ini menjadi tekanan, karena nanti ujung-ujungnya akan mengarah kepada data itu bukan raw material yang untuk dipakai untuk menarik sebuah kebijakan. Data itu dasar untuk membuat informasi, bukan untuk membuat kebijakan. Baru setelah
data itu diolah menjadi informasi, menjadi sebuah pertimbangan untuk kebijakan. Permasalahannya banyak di daerah itu menyatakan bahwa oh iya Pak, ini agak repot juga ya. Ternyata yang PDP pun sudah diproses, itu ternyata tidak aktif daerahnya. Maksudnya begini, dia sebenarnya harus dikarantina karena rumah sakit rujukan yang nggak siap, ya dia disuruh di rumahnya aja. Dia berinteraksi dengan yang lain, kena yang lain lagi. Jadi data itu menjadi prasyarat untuk memberikan sebuah telaah menjadi sebuah kebijakan. Jadi perlakuan antara data dengan kondisi existing yang ada dan pengambil keputusan dalam hal kebijakan itu nggak nyambung di era yang sekarang itu. Mau PSBB bagaimanapun, karena konteksnya nggak jelas, itu jadi repot. Seperti halnya beberapa 3 minggu yang lalu saya berdiskusi dengan teman-teman, ada yang dari JTV, ada yang dari Radio SS, itu sempat kita ngobrol melalui Zoom. Terungkap di sana bahwa data itu penting gitu. Nggak haruslah ke arah by name by address dari sumber tracing yang dilakukan. Nggak harus. Bahwa masyarakat itu akan semakin sadar loh. Akan semakin sadar dan dia akan membuat sebuah perlakuan sendiri terkait dengan menjaga fungsi kedaerahan ataupun kewilayahannya sendiri dari aspek-aspek tersebut. Saya kira gitu Mbak Jelita. Udah jelas sih teman-teman. Ini ada yang disampaikan dari Mbak Lita bahwa standar saat ini yang kadang tidak sesuai untuk beberapa wilayah itu karena kondisi daerah tidak sesuai. Nah, tapi dikaitkan dengan layanan yang tadi Bapak sampaikan, apalagi tadi terkait dengan pandemi. Ada juga pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya dari Domo Janama. Efektivitas SOP sektoral dalam penanganan pandemi. Ya, kalau yang pertama ini menarik. Jadi kadang-kadang banyak yang mempertanyakan, itu bukan cuma sekarang loh. Itu udah mulai 1-2 tahun setelah pemberlakuan 26/2007. Jadi revisi dari 2492 dulu itu masuk banyak pertanyaannya, hal-hal yang terkait dengan pertanyaan pertama. Karena daerah itu beda antara satu dengan yang lainnya. Nggak bisa disamakan dengan daerahnya yang benar-benar sudah berkembang. Karena standar itu jadinya absurd karena pemberlakuannya dianggap semuanya sama. Karena sebenarnya optimalnya itu beda-beda. Itu yang harus dibedain Mbak Jelita antara satu dengan yang lainnya. Mungkin standarnya juga diarahkan ke hal-hal seperti itu, bahwa masing-masing wilayah itu harus dibedain dulu pemberlakuan untuk standar itu. Dan kayaknya harus ada expand aturan. Jadi tidak hanya melulu dikaitkan dengan standar minimal, karena ini yang mendera ataupun membuat terbelenggu para planner. Jadi kita hanya melihatnya ke standar, padahal sebenarnya itu standarnya minimal, harusnya lebih optimal gitu. Tapi nggak sampai lah seperti kata-kata yang dulu, kalau kita ini disangkanya gila ya, idenya itu nggak bisa dilaksanakan, nggak sampai seperti itu. Tapi ada hal-hal yang karena kita menemukanali kearifan lokalnya itu ditemukanali, pada saat kita melihat akar masalah dan tujuan itu ditemukanali, sudah pasti kita tahu dan paham penerapan dari standar yang ada gitu. Makanya menjadi sangat penting standarnya dievaluasi ulang, mengkaitkan dengan hal-hal seperti itu juga, bukan hanya masalah pandemi yang sekarang gitu. Ternyata kan banyak yang nggak sepaham dengan hal itu. Kalau yang kedua mengkaitkan dengan sektor, nah ini masalah juga. Kenapa sektor bergerak sendiri? Karena tata ruang nggak bisa dibaca oleh sektor, itu alasan mereka. Kita harus introspeksi ke dalam itu. Kenapa kok nggak bisa dibaca oleh sektor? Ya karena kita bekerjanya atas dasar standar. Yang standarnya itu yang seharusnya tanda kutipnya ini harus dievaluasi ulang.
ini saatnya yang paling bagus untuk melihat secara keseluruhan, karena bukan hanya pandemi, bukan hanya karena ada pandemi yang sekarang, tapi kita melihatnya secara keseluruhan. Kalau dulu misalnya listrik itu tidak bisa diprediksi kalau nggak ada yang dilayanin. Nah sekarang coba kita memilah hal-hal yang lebih luas lagi, karena akan beda kita merencanakan sebuah ruang yang sama sekali tidak terbangun dengan yang sudah terbangun. Merencanakan yang sudah terbangun, mengkaitkan dengan holistiknya juga harus diperhatikan tuh. Tidak hanya melihatnya kita mencoret-coret warna di bidang-bidang yang ada, tapi memperhatikan di situ hidup tuh. Kota itu hidup. Orang yang beraktivitas di situ itu perlu diperhatikan. Nah, keinginannya apa? Nah, kaitkan aja secara keseluruhan standar-standar yang ada tadi, efektif dan efisiennya, mengkaitkan dengan aspek sektor dan sebagainya itu. Yang 5 tadi. Yang terakhir yang mengkaitkan dengan masalah pandemi ataupun mitigasi bencana. Gitu, Mbak. Mbak Rita ini nambahin lagi. Tahun 92 kita punya kelas komentar dan Benar. tidak bisa menggunakan standar karena nggak relevan. Ya, benar. Jadi harus dilihat secara konkret ya. Karena kita itu kadang-kadang dibenturkan dengan aturan-aturan konstruksi. Jadi antara dulu 92 ke 26 2007 peralihan apalagi dari PU menjadi melekat di tata ruang itu hal yang berbeda. Lalu di ranah yang lain, saya kemarin sempat melihat, ini contohnya saya kasih biar lebih real, bahwa perencanaan tata ruang itu diartikan sepihak. Banyak hal yang mengartikan sepihak. Makanya tidak sama-sama sepaham antara yang bekerja di jasa konstruksi dan non jasa konstruksi. Jadi yang teman-teman di Kementerian PU masih melihatnya dalam konteks yang lain dengan teman-teman di ATR. Sedangkan hal-hal yang lain mengkaitkan dengan aspek tupoksi dari masing-masing kementerian, itu ada hal-hal yang spesifik yang nggak bisa keluar. Nggak salah sih, tapi harus dievaluasi. Misalnya konsep kewilayahan di BPIW Kementerian PU dengan konsep-konsep mengkaitkan dengan standar keruangan kewilayahan di Kementerian ATR dengan standarnya. Itu sangat beda. Kita sebenarnya harus duduk sama-sama duduk untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Nggak kalah-kalahan, nggak menang-menangan. Tapi ini kan ruangnya itu sama, di tempat yang sama. Direncanakan dua kementerian yang berbeda, hasilnya beda. Kan absurd banget gitu. Ini suara kita gitu. Kadang-kadang orang atau teman-teman di bagian bawah ini, kita ke bawah ini, apalagi yang planner ini, harus dikasih pengertian dong. Kadang bingung juga masuk di kegiatan-kegiatan PU dengan kegiatan ATR beda lagi. Apa yang dipegang itu beda. Tapi saya nggak memberikan perspektif yang berbeda, bahwa yang kita pegang dalam perencanaan tata ruang itu senjata kita sebenarnya satu. Aturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang itu. Di luarnya itu bukan kaitan dengan tata ruang. Seperti halnya saya sampaikan tadi, RTBL itu bagian dari tata ruang, iya atau tidak? Banyak yang mempersepsikan beda. Selama undang-undang tata ruangnya itu belum ada dan belum direvisi bahwa RTBL bagian dari rencana tata ruang, ya bukan bagian dari tata ruang. Maksudnya ruang diartikan dalam konteks yang luas, bukan dalam arti yang sempit. Baru terkait tuh perencanaan-perencanaan yang seperti itu. Karena kalau kita hubungkan dengan hal-hal yang lain, banyak yang terkait. Tapi aturan perundang-undangannya itu yang kita pegang. Itu Mbak Nurita. Iya, banyak yang perlu kita ngobrolin sebenarnya. Nggak tuntas kalau cuma 1 jam, 2 jam. Tapi paling enggak dasar-dasar tadi terkait dengan perbincangan kita, kenapa perlu
adanya revisi ataupun evaluasi terkait dengan standar itu menjadi sangat penting. Besok kapan kita jadwalkan kembali untuk ngobrol tentang NSPK, apa hubungannya dengan standar, bagaimana relevansinya dengan penataan ruang, terus nguncinya di tata ruang itu apa gitu, relevansinya itu nanti di akhir. Lalu kita bicara tentang etika perencanaan tata ruang, lalu terakhir kita bungkus lagi dengan konklusi yang ada. Sekarang kita jangan buat sebuah kesimpulan, tapi di akhir nanti setelah kita bicara ini pasti ada pola pikir yang bisa masuk, nanti bisa kita jadikan bahan untuk berdiskusi di akhir yang besar nanti. Seperti itu Mbak Jelita ya. Pasti masih banyak pertanyaan, tapi kita bisa ketemu lagi minggu depan gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Masih banyak ilmu nanti yang kita dapatkan dari Bapak Junior. Wow, jangan. Gini, mohon maaf Mbak Jelita, aku hanya tahu aja, jadi kita saling ngobrol aja. Di luar tuh banyak yang ini pasti yang expert, tapi kita melihatnya dari perspektif yang berbeda aja gitu. Paling tidak memperkaya lah khasanah pendapat kita terkait dengan bidang. Oke. Mahasiswa saya juga dari FEB Ayu. Terima kasih Bapak Ibu. Dari sini waktu juga loh Pak Ibu sama kita. Iya, enggak masalah. Terima kasih. Ada kesimpulan. Belum, jangan disimpulkan dulu, nanti di terakhir. Belum ada kesimpulan. Ya, biar penasaran dulu. Oke. Mbak Rita ya, dari Bandung tadi banyak pertanyaan dari Mbak Rita. Kita ketemu lagi satu Oke. Mantap. Loh, ini Mbak Jelita nggak balik di Surabaya atau di Hong Kong? Di Taipei. Oh, sudah ditutup. Oke, sip. Iya. Iyalah, semuanya saling mendoakan. Ada pertanyaan satu lagi terakhir. Oke, nggak masalah. Iya. Apakah nantinya ada revisi tata ruang setelah dilakukan evaluasi peranan tata ruang selama pandemi? Nah. Pekerjaan tata ruang itu nggak pernah selesai kok. Nggak pernah selesai karena direvisi terus karena aturannya berubah-berubah. Tapi ini jangan jadi senengnya kita ya, jadi agak miris juga sebenarnya. Bisa dibayangin kalau Omnibus Law diterima tuh, akan merubah semua tatanan di proses penataan ruang. Proses penataan ruang itu yang ada 3, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Di situ akan banyak perubahan. Karena lebih kepada top down lagi. Jadi penyelenggaraan penataan ruang lebih di pusat semua. Jadi efek-efek itu yang nanti akan berubah. Tapi percayalah itu juga ini bagian dari bagaimana kita menuju ke kesetimbangan, bagaimana menuju sebuah yang baik. Kadang-kadang di luar harus diberikan sosialisasi yang benar bahwa perencanaan tata ruang itu tidak hanya hal yang sepele dalam kaitan dengan proses pembangunan, tapi ini menjadi sebuah kunci dari sebuah perencanaan pembangunan bahwa semuanya mengkaitkan dengan di awal adanya sebuah perencanaan tata ruang seperti itu. Iya, saya kira tidak harus ini. Jadi kadang-kadang kan kita tahu-tahu ada kegiatan yang mengkaitkan dengan proses evaluasi ataupun revisi. Kalau dikatakan bahwa nanti akan ada revisi atau evaluasi lagi, enggak juga, tergantung dari aturan yang ada itu direvisi atau dievaluasi. Konsekuensi logis dari sebuah aturan memang mengarah ke sana, apalagi dengan standar. Kalau standarnya ini dirubah sudah barang tentu. Tapi gini,
kadang-kadang jadi apa ya, a priori, waduh, sebentar lagi direvisi lagi nih, belum ini diperdakan sudah direvisi lagi karena ada aturan-aturan yang baru. Ya lebih baik dituntaskan aja kalau memang sekarang sudah apa namanya, semuanya punya keterbatasan karena aspek-aspek yang terjadi sekarang karena pandemi ataupun hal-hal yang lain, beresin satu kali jadi nggak berubah-berubah gitu. Jadi kalau berubah pun hanya pada esensi teknisnya aja yang memang membutuhkan, karena setiap ada sebuah pengembangan ataupun model ataupun pemikiran-pemikiran yang lebih baik, memang seperti yang saya katakan tadi, sebuah aturan itu akan ada jika ada masalah. Jangan membuat aturan karena tidak ada masalah. Biasanya memang seperti itu. Ini Pak Gimana kan nanya sendiri aja lah Pak. Siapa? Informasi sementara pembahasan Pak Didi Panik. Oh ya ya. Didi Panik. Dapat informasi pembahasan Omnibus Law itu ditunda ya Pak. Ah ya. Mas Didi ini sahabat saya tuh di Sumut ya. Memang ditunda, tapi yang ditunda itu bukan aspek terkait dengan Omnibus Law bidang kita loh. Jangan terlena. Yang ditunda itu aspek ketenaga kerjaan. Makanya 1 Mei mungkin nggak akan ada mereka yang protes di Senayan sana. Kan rencana mau ada protes dari para pekerja. Yang ditunda itu hanya pada aspek tenaga kerja, bukan bidang kita. Itu bisa-bisa. Makanya jangan terlena. Makanya kita tetap harus menyuarakan hal itu. Yang teman-teman di asosiasi juga tetap harus lantang menyampaikan hal itu. Jangan lalai karena ada perbedaan pengertian kata mudik dan dan satunya lagi itu. Jadi mengabulkan itu kan Bapak kayaknya kan seolah-olah ini fokusnya ke tenaga kerja nih Pak. Iya, karena kan ribuan tuh yang dijadikan satu menjadi cuman ratusan nantinya dari pasal-pasal yang ada. Jadi seperti peraturan undang-undang yang ada tuh banyak yang istilahnya gini, ini mungkin banyak yang belum tahu tentang infonya. Jika peraturan undang-undangan masuk di Omnibus Law lebih dari 40% saja itu direvisi, itu sudah serta-merta semuanya tidak dipakai. Kayak undang-undang bangunan gedung, lebih dari 40% dievaluasi dan direvisi, otomatis semuanya tidak dianggap sebagai peraturan undang-undangan lagi. Jadi dicabut tuh nanti otomatis. Undang-undang bangunan gedung loh. Coba tanya orang PU, mereka itu berupaya untuk buat undang-undang bangunan gedung begitu dahsyatnya. Tahu-tahu sekarang dihapus seperti itu efeknya banyak sekali. Ya kita bicarakan nanti di kesempatan yang lain. Nanti ada segmen lagi, ada sesi. Iya, banyak hal kalau kita mau ini. Cuman satu hal Mbak Jelita, karena ini banyak teman-teman di daerah yang terakhir, banyak teman-teman daerah yang melihat, cobalah berikan masukan kepada daerah, terutama planner-planner ya, berikan masukan kepada daerah terkait dengan kondisi pandemi yang sekarang dalam konteks kita sebagai seorang planner, misalnya tentang ketersediaan data. Tak perlu kita itu butuh data tracing sampai by name by address, tapi paling tidak data itu bisa memperlihatkan sejauh mana ketentuan, kebutuhan ataupun prediksi terhadap nanti jumlah tempat tidur dari rumah sakit rujukannya apabila, nah ini harus benar-benar disampaikan, apabila hal-hal yang terkaitkan dengan layanan itu memang nggak cukup. Jadi itu harus dilihat. Sekarang trennya ke atas dan kita maunya ada yang yang landai. Kita melihatnya yang landai, antara yang landai dengan yang tren meningkat, di antaranya ini kelihatan di situ sigma terkait dengan kebutuhan sarana rumah sakitnya.
Itu yang harus lebih difokuskan. Jangan-jangan nanti akan ada chaos jika tidak diperhatikan dengan baik jumlah kebutuhan dari rumah sakit yang ada. Ini harus diperhatikan. Jadi teman-teman di daerah, push teman-teman di ASN misalnya kalau punya kenalan atau ngadain hal seperti ini biar dilihat oleh teman-teman di ASN ataupun para kepala daerah yang kebetulan ngelihat, ya bisa jadi sadar bahwa data itu penting buat kita untuk memprediksi kebutuhan-kebutuhan, tidak untuk yang lain. Tapi tidak semuanya memang data bisa langsung dikeluarkan sebagai data raw material, tapi sudah dibungkus menjadi informasi, karena informasi itu akan menjadi sebuah kebijakan.